Puji nama Tuhan, hari ini kita masih bisa berjumpa untuk bersama-sama berjamaah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa begitu penting bersekutu dengan sesama orang percaya? Karena dengan banyaknya orang yang mendoakan, banyaknya orang yang mengingatkan kita akan hal-hal yang kekal dan yang menyemangati kita, itu yang akan membuat kita kuat. Ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di luar kekristenan. Mereka berpikir bahwa wah, enak ya jadi orang Kristen karena ibadahnya hanya 1 kali hari Minggu. Karena konsep mereka bahwa kok orang Kristen itu nggak ada jam-jam ibadahnya, nggak ada harus jam 1 pagi harus diatur sedemikian rupa. Mereka berpikir orang Kristen ini ibadahnya liar, orang Kristen ini hidupnya sembrono, enak dia sama Tuhan, suka-sukanya, nggak punya aturan. Itu pendapat mereka yang di luar sana, karena mereka nggak tahu yang sebenarnya. Jadi saya mau ulang lagi di sini, mengingatkan 3 minggu lalu pembicaraan kita tentang kalau Tuhan menghendaki kita punya tempat ibadah, dan Bapak Ibu harus terus mendoakan, karena tempat tinggal yang Tuhan berikan bagi kami sudah sepakat itu akan dibangun lantai 2. Kalau ada berkatnya sampai lantai 3. Karena memang harus dipikirkan jauh ke depan. Karena harus ada ruangan untuk ibadah sekolah minggu. Dan doakan Bapak Ibu, kita butuh duit 500 juta. Besar itu apa kecil? Kecil, amin. Iya, itu bagi Tuhan kecil, ya. Tapi kita perlu berdoa, itu adalah usaha kita, berdoa sama Tuhan. Nah, mau diulangi lagi bahwa mari kita coba untuk tidak terlalu alergi, terlalu fanatik untuk sebut gereja. Kita harus mengerti sebenarnya gereja itu bukan gedung, Bapak Ibu. Gereja itu ini. Coba pukul dadanya pelan aja, jangan kenceng ya. Ini gereja. Jadi mau Bapak Ibu ibadahnya itu di jalan sambil kerja, Bapak Ibu ibadah sama Tuhan. Karena gereja itu nggak dibatasi dengan gedung. Gedung itu hanya tempat untuk membuat orang-orang berkumpul di sana, berjamaah di sana. Orang Israel beribadah selama 40 tahun itu nggak pakai gedung. Mereka ibadah itu di padang gurun. Mereka beribadah itu di jalan. Sambil berjalan mereka beribadah. Karena 40 tahun mereka baru tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan di sanalah lambang dari kehadiran Tuhan itu, yaitu tabut yang selalu mereka bawa. Nah, sekarang ini gereja. Jadi makanya kalaupun gereja sebenarnya orang bakar, itu gak masalah, karena Bapak Ibu masih bisa beribadah sendiri. Tapi perlu kita beribadah bersama-sama, berjamaah seperti ini. Jadi ibadah orang Kristen itu bisa dikatakan bahkan lebih dari ibadah-ibadah orang-orang di luar Kristen. Kalau mereka hanya beribadah berapa kali, bahkan dikatakan Daniel itu berdoa sama Tuhan itu 7 kali. Nah, Bapak Ibu berdoanya berapa kali dalam sehari? Puji Tuhan, pagi dan malam berdoa. Yang lebih ngerinya itu bangun langsung bekerja, nggak pernah sama Tuhan. Tuhan, makasih mata saya masih terbuka pagi ini. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa pegang pulpen. Kalau nggak bisa lagi kita pegang
Bapak Ibu harus sadar itu, bahwa Bapak Ibu sudah mati. Banyak hal-hal yang membuat kita bungkam terhadap orang-orang di luar kekristenan. Karena semua mereka diajarkan masuk ke rumah orang harus salam. Kita kalau datang ke rumah orang, ada bilang shalom nggak? Atau malah hai gitu, langsung nyelonong. Firman Tuhan atau kitab suci bagi orang Kristen itu nggak melulu soal neraka dan sorga, nggak melulu soal berkat dan penghukuman, nggak melulu. Tapi kenapa kita nggak tahu hal itu? Karena mungkin Alkitab kita masih tetap menjadi baru, karena jarang disentuh. Nah, kita mau melihat hal-hal apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk. Saya mau ulang lagi bahwa Alkitab tidak melulu berbicara tentang penghukuman, tidak berbicara melulu tentang sorga, tetapi Alkitab juga berbicara tentang kita berkehidupan sehari-hari. Bagaimana kita selayaknya menjadi manusia yang hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini, kita langsung bisa melihat saudara-saudara kita yang lain. Kalau kehidupan sorga, kan itu masih bayang-bayang ya. Kita kadang berpikir, kumaha engke lah, sorga teh gimana, neraka itu kayak gimana. Tapi keadaan itu harus selalu mengingatkan kepada kita. Pada beberapa bulan yang lalu, pada waktu kota Bogor itu lagi klimaks panasnya, maka saya diingatkan Tuhan, wow, panasnya kayak begini aja kita kipas-kipas. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau masuk neraka. Dengan keadaan di sekitar kita akan mengingatkan kita bahwa ada tempat yang lebih parah dari yang kita alami sekarang. Jadi kita harus selalu bilang, Tuhan, oh ya, panasnya 33 derajat aja kayak gini. Apalagi di sebuah tempat yang namanya neraka itu, panasnya itu gak akan berhenti-henti. Dan gak ada colokan untuk pasang AC di sana, gak ada. Bapak Ibu gak akan mempan untuk bawa kipas angin kita yang sekarang keren, orang bisanya gini, wah langsung adem ya. Tapi diajarkan kepada kita bagaimana kita berkehidupan. Mari, yang pertama tadi dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ditulis oleh orang-orang yang Tuhan pilih, yang diilhamkan artinya yang dinafaskan melalui orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menulis semua peristiwa yang mereka lihat secara langsung. Bangsa Israel punya kelebihan dari bangsa-bangsa lain, karena mereka pernah mendengar secara langsung Tuhan berbicara kepada mereka. Mereka pernah melihat secara langsung bagaimana wajah Musa berubah, bersinar. Tidak bisa mata mereka menerima itu, sehingga mereka katakan sama Musa, Musa, cukup kamu saja yang berbicara dengan Tuhan, jangan kami. Sebab kalau Tuhan yang berbicara secara langsung kepada kami akan mati. Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini dinafaskan melalui orang-orang yang Tuhan pilih, mencatatkan itu
untuk diperlukan bagi kita di zaman sekarang dan di zaman selanjutnya. Kitab ini dituliskan yang pertama untuk mengajarkan bagaimana berkeluarga. Kenapa penting? Karena Allah lah yang membuat sebuah keluarga. Allah yang memprogram keluarga, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah sebuah keluarga yang nantinya mereka memiliki anak. Anak Adam dan Hawa siapa saja? Kain dan Habel. Itu keluarga. Nah, dalam Mazmur 128 kita buka dulu. Ayat 3 saya bacakan buat kita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Diajarkan mengenai hal berkeluarga. Seorang istri dikatakan oleh firman Tuhan, ia akan menjadi seperti pohon anggur. Istri seperti pohon anggur. Bagi orang Ibrani, Bapak Ibu, lambang pohon anggur itu merupakan lambang kemakmuran, lambang damai sejahtera, kemakmuran dalam jasmani dan rohani, kemakmuran, kebahagiaan. Makanya kalau istri lagi senang, maka rumah tangga itu ceria. Tapi kalau istri lagi marah, istri kalau lagi mukanya muram, maka rumah tangga itu juga akan gelap. Betul? Betul. Karena apa? Dapurnya enggak berasap. Jadi pentingnya seorang istri itu dibahagiakan, bukan disengsarakan. Dibahagiakan sebab senyuman seorang istri kebahagiaan suaminya. Nggak mungkin Bapak Ibu, para suami-suami lagi marah istrinya, lagi mukanya cemberut, terus diajak ayo kita ke pesta. Orang akan lihat, wah istrinya lagi nggak ada ini apa teh, ujung bibirnya ini nggak naik begini, jadi ke bawah. Orang akan menjadi pertanyaan, kenapa istrimu, iya kan? Jadi bahagiakanlah istrimu supaya dia senyum. Kami tidak akan pernah menyalahgunakan maksud supaya kami dibahagiakan. Dibahagiakan itu ukurannya bukan melulu uang. Enggak melulu itu kok. Kalau ukurannya uang Bapak Ibu, tuh orang-orang kaya itu nggak mungkin bercerai karena uangnya banyak. Tetapi kebahagiaan itu sebenarnya pada waktu kita mengerti. Kan tahu lagu ya, wanita itu pingin dimengerti, dibahagiakan dia, dipuji dia, walaupun masakannya hanya itu-itu aja, ya tempe goreng, sambal belacan, ya udah dipuji, dia akan senang. Wanita itu kalau dipuji, yang tadinya nggak keluar dari kulkas, wah langsung dia masak lagi itu. Oh iya ya, dia senang. Jadi bapak-bapak harus tahu rahasia ini. Nggak melulu duit kok. Coba buktikan deh, nggak usah kasih duit. Tapi kalau dia lagi apa, kenapa sayang? Kenapa kau? Gitu ya. Waduh, tambah down dia, tambah down. Dielus, ya, ditepuk pundaknya, semarah-marahnya dia akan redam. Istri itu lambang kebahagiaan. Istri itu lambang kebanggaan bagi suaminya. Karena seperti yang kita bicarakan tadi,
Kalau ujung bibirnya turun ke bawah, maka itu pertanda malapetaka menimpa rumah tangga. Masakan yang enak gak akan keluar. Dia tambah garam supaya gak dimakan. Supaya apa? Cepat-cepat dia keluar dari sini. Nah, cari makan di luar sana, habis duitnya. Mending duitmu kamu kasih istrimu untuk dikelola. Amin? Amin. Itu seorang istri, kebahagiaan bagi suaminya, kebahagiaan bagi anak-anaknya. Secerewet-cerewet seorang istri, anak itu selalu dekatnya sama ibu. Karena ini saya mau buka rahasia ini sama anak-anak di sini. Mama-mama kalian itu kalau udah dipuji-puji dia, walaupun tadi itu uang belanja udah dipisahkan, tapi pas minta duit jangan dimanfaatkan hal yang gak baik ya. Dia pasti kasih. Karena ini apa? Perasaan. Kalau bapak-bapak kan logika ini. Jadi ngasih dulu, nggak mikir itu membahayakan nggak sama anaknya. Tapi mama-mama berpikir dulu dia, aduh, yang di amplop, yang disisihkan itu gimana ya? Akhirnya dia pakai perasaan. Oh iya ya. Yang penting masuk akal dia, kebutuhan yang kalian minta itu dikasih. Itu rahasia. Kebahagiaan bagi suami dan anak-anaknya. Yang kedua, mengajarkan bagaimana berkeluarga. Kalau tadi pertama itu seorang istri, yang sekarang bagian seorang suami. Suami itu adalah kepala dari keluarganya. Jadi mau kemana dibawa arah keluarganya? Kepada damai sejahtera, kepada kehancuran. Intinya itu ada di program suami. Suami akan menjadi nakoda dalam rumah tangganya. Suamilah yang menentukan mau ke kiri atau ke kanan. Mau damai sejahtera ada atau tidak ada damai sejahtera. Suami itu lambang dari Allah bagi keluarganya. Suami itu pusat penentu, bahkan kunci berkat Allah terbuka itu atas suami. Bukannya anak-anak lebih dekat sama ibunya karena tidak ada disiplin. Bukannya anak-anak tidak mau dekat sama ayahnya. Tapi ingat, kalian seorang ayah diberi Allah wibawa Allah, supaya anak-anakmu menyegani engkau. Menyegani, segan, tapi hormat. Ya. Anak-anak itu harus segan sama ayahnya, sama bapaknya. Menghormati ayah itu sangat penting. Engkau tidak menghormati ayahmu, maka akan gelap hidupmu ke depan. Ayah harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ayah harus seperti cermin. Saya senang iklan TV yang ada seorang anak kecil sama ayahnya. Sama-sama mereka di depan cermin, dan ayahnya mulai ambil odol, anaknya ikut ambil odol. Bapaknya sikat gigi, dia sikat gigi. Ini salah satu contoh bahwa anak itu meniru bapaknya. Kalau bapak-bapak pernah nggak ajak anaknya, yuk sikat gigi bareng yuk? Pernah nggak? Ayo sikat gigi. Ayo anak-anak kita berdoa. Ayo anak-anak kita baca firman Tuhan. Penting kamu punya wibawa dari Tuhan. Saya berdoa supaya bapak-bapak di sini wibawa Allahnya terlihat. Amin. Istrimu menghormati engkau karena dia lihat ada Kristus dalam dirimu sebagai seorang suami baginya. Suami yang bertanggung jawab atas kelanggengan keluarganya. Itu adalah suami.
Suami itu melindungi. Suami itu menafkahi, memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Bertanggung jawab. Bapak Ibu, suami ini harus menjadi pembuka keran berkat yang Tuhan siapkan. Karena di Mazmur bilang, dari kepala loh. Berarti kerannya itu ada di kepala. Suami membuka keran sorgawi, itu akan mengalir ke seluruh tubuhmu. Tubuhmu siapa? Istrimu, anak-anakmu. Amin. Saudara yang dikasih, sekarang tentang berkeluarga. Karena ada 3 pribadi di sana. Istri, suami, dan anak. Anak adalah hasil karya orang tuanya. Jadi semua gambaran diri orang tua, semua gambaran diri suami dan istri itu menurun kepada anak-anaknya. Dia warisi semua yang ada dalam diri orang tuanya. Nah, anak-anakmu dikatakan di Mazmur tadi, Mazmur 28 tadi dikatakan ayat 3b, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun salah satu pohon yang paling berharga bagi orang Ibrani kuno. Masih ingatkah pada waktu Nuh membuat bahtera dan mereka terdampar di gunung? Bukan di Gunung Stoli, Gunung Ararat. Pada waktu itu untuk melihat apakah air sudah mulai surut, maka Nuh ini mengeluarkan burung. Dia buka jendela, dia kasih keluar. Tahu Bapak Ibu? Burung itu kan kembali ke bahteranya karena pertanda air sudah mulai surut tapi belum surut semuanya. Burung itu membawa apa? Pohon zaitun ke dalam bahtera. Pohon zaitun itu pertama kali disebut di Kejadian 8 ayat 11. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Pertama, jadi pohon zaitun ini yang tadinya lambang dari anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita, mestinya harus menjadi yang pertama dari semua berkat yang Tuhan siapkan, yang mereka terima. Anak itu harus menjadi pewaris iman dari kedua orang tuanya. Seorang anak harus punya kehidupan yang mengerti bagaimana seharusnya menghargai ayah dan ibunya. Banyak contoh-contoh yang kita dengar, yang kita baca tentang Malim Kundang. Pada waktu dia masih menjadi orang biasa, maka masih komunikasi dengan ibunya. Tetapi setelah menjadi sukses, dia besar kepala, dia menikah juga dengan orang yang sukses, berharta, maka ibunya itu dia nggak anggap, dia nggak akui. Bahkan pada waktu mereka pulang kampung, ya, ditanya ini siapa ini? Oh itu bibi. Kurang ajar. Dan pantas dia dihukum, pantas dia dikutuk. Anak-anak harus memberi penghormatan sama orang tuamu. Setinggi apapun pendidikanmu ke depan, kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, engkau akan kena kutuk sama Tuhan, bukan sama bumi ini. Bahkan bumi aja yang tidak punya kuasa atas hidupmu, dia akan menangis melihat sikapmu terhadap orang tuamu.
Jadi serendah apapun pendidikan orang tuamu, kalau engkau udah punya pendidikan tinggi, jangan sombong. Karena selalu orang sombong itu gak bertahan, pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Yakin terhadap firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang tinggi hati, barang siapa yang sombong, dia akan direndahkan serendah-rendahnya. Jangan sampai kita sebagai anak, kita tidak menghormati orang tua kita, dan sampai kita dibuat Tuhan seperti binatang. Pernah ya dengar cerita itu, bahwa ada orang yang tidak menghormati Tuhan, dan Tuhan kutuk dia sampai dia menjadi binatang berkuku panjang, berambut panjang. Dia makan rumput, siapa namanya? Nebukadnezar. Pada waktu dia tidak menghormati Tuhan, pada waktu dia tidak menghormati orang yang tua terhadap dia, maka Allah membuat dia seperti binatang. Dia makan rumput. Artinya orang-orang yang kena kutuk, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya akan kena kutuk. Firman Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana cara kita bermoral dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan moral sekarang sudah mulai nggak ada, saya lihat. Dulu kita masih ada pelajaran PMP. Tahu PMP? Anak-anak yang kelahiran tahun 2000 ke atas. PMP itu pendidikan moral Pancasila. Anak-anak itu hormat sama yang tua, menyeganin orang yang lebih tua. Dulu saya kalau sekolah jalan kaki kan dari rumah karena dekat. Ada guru setengah kilo lagi atau 1/4 kilo, itu udah begini, takut gitu. Atau kalau pas Bu, Pak, anak-anak sekarang salewat baik. Tapi benar, lagi digalakan ini pendidikan moral Pancasila. Penting Bapak Ibu, penting. Jangan kita bilang itu gak penting. Nanti kejadian untuk anak-anak kita, maka kita akan menjadi pusing. Bahkan bertamu itu udah diajar di firman Tuhan. Coba saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Amsal 25. Mungkin Bapak Ibu gak pernah baca ini, tapi ini akan jadi pelajaran buat kita. Sebenarnya semua sudah ditulis di Amsal ini, bagaimana kita harus bertamu. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membenci. Halo, jangan sering-sering main ke rumah saudaramu. Jangan sering-sering, kerap kali ini sering. Udah berapa kali baca ayat ini? Siapa yang baru pertama kali dengar? Jujurlah, jujur. Jangan sering-sering. Walaupun saudara, jangan sering-sering. Ini firman Tuhan bilang. Karena kalau terlalu sering, Bapak Ibu harus kita menghargai ada privasi keluarga. Jangan terlalu sering main. Mau kakak adik sekalipun jarangkanlah. Udah bagus tuh seminggu sekali. Ada rasa kangennya. Tiap hari ketemu, aduh, mukanya lagi. Ya kalau kamu datang hanya mau minjam duit aja, hanya mau cari makan saja, itu akan membuat saudaramu juga jengkel. Jujur, kita aja yang gak suka jujur. Kita bilang, oh gak apa-apa, padahal hatinya, lu lagi. Gua ada masanya seliter, pas buat kami bertiga, berempat, datang lagi. Bapak Ibu, jujur loh. Gak boleh kita, ini firman Tuhan yang ngajarkan. Jangan terlalu sering. Kalau sering datang ke rumah saudaramu, yang pertama masih baik-baik ceritanya, lama-lama ngalor ngidul, ya, akhirnya menimbulkan apa? Dosa.
Ingat ya, catat baik-baik ini ayat ini. Jangan sering datang ke rumah sesamamu. Makanya kami jarang-jarangkan untuk besu dan cari waktu Bapak Ibu. Kami datang tuh Bapak Ibu udah selesai makan. Iya loh. Ya kalau punya persiapan, kalau nggak punya persiapan. Iya kalau tetangganya punya seperti Ibu Rinta yang masak, itu belum tentu juga kalau stoknya masih ada. Jadi dijarangkan supaya hal-hal yang baik itu kita nikmati, kangen. Makanya orang bilang dekat itu bau, jauh itu harum. Terlalu dekat juga ternyata bisa bau, tapi jauh itu harum, kangen. Kapan dia mau telepon saya? Kapan ya dia datang? Sekali datang dia bawa oleh-oleh, itu kan bagus. Daripada tiap hari udah nggak bawa oleh-oleh, ngabisin yang ada di rumah. Ya, dijarangkan walaupun bertetangga, satu tembok, disapa-sapa, tapi jangan terlalu sering. Ini cara bermoral, ini kita semua diajarin sama Tuhan, ada di sini. Ya, ingat setiap orang itu punya kegiatan. Jangan kita datang tiap hari. Akhirnya dia nggak bisa kerja karena Bapak Ibu sering-sering datang ke rumahnya. Mau kerja jam segitu, ya Tuhan, datang lagi, ini manusia. Iya, kalau kabar baik yang dibawa. Kalau hanya sudah tahu belum? Kebanyakan kan gitu. Sudah tahu belum? Masih mending gini, sudah tahu belum? Gereja kita belum punya dana. Oh belum. Ayo kita nyumbang. Itu bagus, ini sudah tahu belum? Lakinya lo begini, istrinya begini. Aduh. Ini cara-cara kita bermoral sehari-hari. Keluarga juga punya acara, punya privasi, mungkin mereka mau ngobrol. Ya kita datang, ya akhirnya jadi buyar kan. Dan tadinya, yuk kita bicara-bicara soal bagaimana ini anak-anak. Gimana ke depan kamu? Ada tamu, udah gagal rencana. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk saling memberi hormat kepada satu dengan yang lain. Roma pasal yang ke-12, Roma pasal 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihi orang yang serumah dengan kita itu gampang. Mengasihi keluarga kita itu gampang. Mengasihi teman kita itu gampang banget. Tapi bagaimana dengan mengasihi orang lain? Bagaimana mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana kalau orang itu nyebelin sama kita? Bisa nggak kita mengasihi dia? Kenapa orang Kristen itu ada di sebuah tempat begini? Gereja adalah tempat mempraktekkan firman Tuhan, mengasihi, menyapa, membuat kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Menghormati orang tua kandung itu gampang. Salam, mau ke sekolah, salam. Kan budaya sih, ini bukan budaya agama lain, tapi salam itu begini, terus taruh tangan itu budaya orang Jawa. Jadi itu bukan budaya agama tertentu. Jadi nggak masalah. Budaya yang baik, ayo kita pelihara. Ya, memberi hormat kepada mereka sebagai orang tua itu mudah. Anak terhadap orang tua. Bagaimana dengan orang lain? Bisa nggak kita menghormati orang lain yang bukan orang tua kandung kita? Kenapa kita bisa menghormati orang tua kita? Mungkin kita berpikir,
Orang tua saya punya jasa membesarkan saya, membayar uang sekolah saya. Orang tua saya yang memberi uang kantong saya. Itu gampang. Tapi menghormati orang tua yang tidak kandung, maksudnya orang lain, apakah kita bisa menghormati mereka? Apakah kita bisa menghormati orang yang tua lebih rendah status sosialnya dari kita? Contohnya, ada orang tua tapi mungkin dia lebih miskin dari kita. Apakah kita salewat begini aja? Apakah kita memberi juga penghormatan kepada mereka? Firman Tuhan mengajarkan kita hal-hal ini, bahwa menghormati orang itu jangan melihat statusnya. Jangan karena kita kaya, kita anggap sepele orang lain. Ingat, apa yang engkau tabur, itu yang engkau akan tuai. Anak-anak, kalau engkau tidak memberi penghormatan sama orang lain, ingat, kamu 10 tahun ke depan akan berkeluarga, 5 tahun ke depan akan berkeluarga. Nggak usah kaget kalau anakmu nggak hormat sama kamu. Dan nggak usah heran kalau orang lain juga nggak hormat sama kamu. Karena engkau sudah menabur itu. Jangan kita tidak memberi penghormatan kepada orang. Jangan kita memandang status orang. Oh, karena dia jalan kaki, saya naik sepeda, saya lebih tinggi derajat saya sama kamu. Nggak boleh. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kita, kalau kamu lakukan, tangan kananmu lakukan sesuatu, tangan kirimu tidak perlu tahu. Kalau kita berbuat baik, nggak perlu kita disoting. Panggil TV, sini saya mau bagi-bagi sembako. Disut. Sehingga kita atur semua posisi kita. Entah beginikah, entah begitukah, ya, supaya bagus dilihat orang. Tapi itu semua hanya kamuflase saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, firman Tuhan itu yang pertama tadi mengajarkan kita bagaimana kita harus berkehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Mazmur pasal yang ke-119, nggak usah kita buka, kira-kira ada yang ingat nggak isinya apa? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita suka nyanyi ya, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang itu sangat penting untuk hidup kita. Firman Tuhan itu sangat penting untuk hidup kita, untuk menyatakan kesalahan kita. Pada waktu kita berjalan tanpa pelita atau terang, tanpa senter, maka kita bisa jatuh ke lubang yang mungkin ada di depan kita. Tapi pada waktu kita membawa senter, pada waktu kita membawa pelita, ada terang, maka kita bisa menghindar dari lubang itu, supaya kita nggak jatuh. Nah, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan kita. Pada waktu kita rela menyukai membaca Alkitab, berarti kita siap di center hidup kita. Jangan ke situ, itu ada lubangnya. Jangan ke sini, ada jurangnya. Kamu pasti jatuh kalau kamu begini. Jadi sangat penting firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan kita. Atau selain itu yang kita perbuat, wah kamu salah itu, kamu korupsi itu salah. Dia akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Salah itu, kamu ke tempat yang remang-remang, salah. Salah itu anak muda, kamu buka-buka HP yang isinya porno. Salah itu. Pada waktu kita punya firman, anak-anak akan takut membuka situs-situs porno. Ada kakak adik kandung. Dia menyetubuhi adiknya hanya karena dia dirasuk iblis buka situs porno. Kalau dulu orang menghamili orang lain, sekarang kakak adik bisa.
Jadi waspadai mempergunakan alat-alat elektronik ini. Bahaya. Bahkan ada yang lebih gelo. Seorang ibu, saya bilang ini perlu dihukum berat ini. Hanya gara-gara mau dapat uang berapa? 15 juta. Gendeng, udah hilang. Masa dia bersetubuh sama anak usia 5 tahun? Apa nggak begini? Dan belum tentu dikasih uang itu, akhirnya apa? Jadi viral kan? Ini pakai akal sehat. Uang akan menjerumuskan orang hanya kepada hal-hal begitu. Ini kan otaknya udah kayak binatang, nggak waras. Kenapa? Nggak punya firman dalam hidupnya. Firman itu akan menyatakan kesalahan kita. Firman Tuhan akan menyatakan, lihat apa yang tersembunyi bagi dunia, apa yang tersembunyi bagi Adam dan Hawa, disingkapkan Allah pada waktu Kain membunuh adiknya Habel. Kain, di mana adikmu? Adam dan Hawa nggak tahu loh itu. Kalau Kain itu membunuh Habel adiknya. Tapi Tuhan datang sama Kain. Kain, di mana adikmu? Bapak Ibu, kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam dengan mata yang terbuka melulu. Ya, nggak bisa. Itu pentingnya anak-anak kita arahkan untuk takut akan Tuhan. Itu pentingnya seorang bapak-bapak yang kepala, lambang dari Kristus itu, membuat keluarganya takut akan Tuhan, supaya nggak terjadi hal-hal yang terjadi di luar sana. Sudah mulai ngeri sekarang. Kita nggak bisa tiap hari lihat HP-mu sini nak. Anak-anak sekarang pinter. Tapi kalau kita wariskan dia firman Tuhan dalam hidupnya, firman itulah yang akan menyatakan pada waktu dia buka situs porno, dia akan diingatkan Tuhan, kamu salah. Kamu gak pantas buka situs ini. Kita gak bisa ngawasin anak kita 24 jam pada waktu sekolah. Ayo saya temanin kamu ya nak. Dimana duduk di situ, diketawain orang. Tapi apa? Beradalah di sampingnya firman Tuhan itu, supaya anak kita takut melakukan hal-hal yang lain. Bahkan banyak orang sekarang di gereja-gereja tiap minggu main musik, tiap minggu melayani Tuhan, tapi di luar merokok. Di luar nge-vape, kasih tunjuk gentle, gua juga keren. Gak keren di mata Tuhan. Saudara, anak-anak kita perlu dipersenjatai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda suka baca Alkitab, amin, supaya itu jadi pelita dalam hidup. Orang tuamu akan senang punya anak yang takut akan Tuhan. Orang tuamu itu kebanggaan buat dia. Nggak perlu kamu punya penghasilan 1 M setiap bulan baru orang tua bilang, oh anakku. Tapi kamu punya penghasilan 100 juta juga per bulan, kelakuanmu nggak wara-wara, nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menjadi kesedihan. Ibumu akan nangis setiap hari. Tuhan, kenapa anakku seperti ini? Kenapa akhirnya anak saya ada di penjara? Kenapa anak saya harus direhab karena narkoba? Anak-anak muda, nggak akan bosan kami baca firman Tuhan. Kenapa? Anak-anak orang kaya banyak ada di tempat-tempat rehabilitas karena nggak ada perhatian dari orang tua. Orang tuanya sibuk kerja, ya, bapak ibunya kerja, kasih tinggal sama bibi, akhirnya jadi anak bibi, ya. Sibuk, penghasilan besar,
tapi anaknya juga pengeluarannya besar di luar sana. Kenal ini, kenal itu, kenal narkoba, kenal ini. Akhirnya rusak semuanya. Firman Allah itu menyatakan kesalahan bagi kita. Yang ketiga, firman Tuhan ini mendidik dalam kebenaran. Jadi ada 3 fungsi atau manfaat dari firman Tuhan yang kita terima setiap waktu. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa? Karena tidak ada orang yang benar. Karena orang semua sudah jatuh di dalam dosa, kata firman Tuhan. Jadi perlu firman kita miliki untuk mendidik kita kepada kebenaran. Masih stay di Alkitabnya. Ayub pasal yang kelima, ayat 17 begini bunyinya. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Penting menerima didikan dari yang maha kuasa. Yang mana? Apakah Tuhan Yesus perlu turun untuk khotbah di depan ini? Tuhan Yesus itu udah pakai ini Alkitab untuk mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan sudah memakai orang tua kita mendidik kita dalam kebenaran. Tuhan sudah memakai orang-orang yang menjadi pimpinan kelompok kecilmu, anak-anak sekolah minggu, guru-guru di sana, ketuanya. Itu Tuhan pakai untuk mendidik dalam kebenaran. Ketua youth dipakai Tuhan untuk mendidik dalam kebenaran anak-anak muda. Masa iya harus Tuhan yang turun? Ayo ibadah youth, ayo ibadah sekolah minggu. Mengingatkan kembali. Pas juga ada Ibu Yulis di sini. Anak-anak itu ibadah nggak melulu harus firman Tuhan. Hal-hal yang bersifat moral diajarkan anak-anak kita. Sekarang anak-anak itu kalau salaman begini. Terima kasih. Kalau kita dulu diajarkan gimana? Itu beda banget zaman saya. Apa saya yang udah terlalu tua ya? Dulu itu harus sebut. Itu orang tua saya itu bisa tampar mulut saya kalau hanya bilang terima kasih. Tampar mulutnya. Apalagi kita yang ada silsilah family ya. Mungkin orang Batak juga seperti itu ya. Kayak gini. Harus sebut ini om kamu, ini paman kamu, ini tante kamu, bukan terima kasih. Jadi hampir sama usia sama kita. Itu harus sebut nama. Sama anak-anak saya bilang, bilang terima kasih Pak, terima kasih Om, terima kasih Tante, terima kasih ya Dek. Itu moral, itu etika. Jangan hanya makasih, makasih. Terus makasih sama Tuhan gimana caranya? Makasih, makasih. Tuhan berkati kita, makasih. Loh, Tuhan bilang kamu terima kasih sama siapa? Kan selain saya banyak dewa-dewa juga di udara yang bergentayangan. Apa berterima kasihnya sama dewa? Apa berterima kasihnya sama Tuhan? Jadi harus jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu Tuhanmu. Ini etika yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Didikan Tuhan itu sebagai tanda kasih sayangnya terhadap kita. Dia mengasihi kita. Dia mau kita, hidup kita bukan sama lagi dari yang kemarin. Ada lagu bilang apa? Hidupku tidak sama lagi dari kemarin. Jangan hanya lagu, tapi hidup kita harus berubah. Nggak boleh sama lagi. Kalau kemarin saya masih begini-begini dalam pelayanan, saya harus lebih semangat lagi dalam pelayanan. Kalau kemarin saya masih begini, kerjanya hanya 2 jam langsung pulang rumah. Nah, sekarang saya mau kerja seperti orang kantoran. Jam 9, jam 10 pulang sore. Saudara, yang membuat hasil itu Tuhan. Tapi kita harus kerja keras. Baru 1 jam nyangkul. Panas matahari. Pulang, pergi ke pondok-pondok. Nggak ada hasil. Tapi kerjakan sekuat tenaga yang memberi vitamin di lahan kita itu, di pekerjaan kita itu. Yang membuat, memberi hasil itu adalah Tuhan. Didikan Tuhan bukan untuk menghancurkan,
tetapi membangun kehidupan kita lebih baik ke depan. Amin firman Tuhan.